Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin, muslimat dimanapun berada, Ramadan, bulan yang suci, bulan yang ditunggu oleh semua umat muslim. Karena di bulan Ramadan ini kita diwajibkan untuk melakukan amalan-amalan yang menjadi timbangan berat kita di yaumul akhir nanti. Kata Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, diwajibkan atas kamu semuanya itu berpuasa di bulan Ramadan ini, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kita semuanya umat muslim bertakwa. Kaum muslimin rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui ada budaya tradisi yang sangat menarik di masyarakat kita, yaitu kegiatan saling memaafkan yang biasanya dilakukan umat muslim pada umumnya adalah ketika setelah Ramadan. Tetapi alangkah baiknya meminta maaf itu tidak hanya di akhir Ramadan. Di awal Ramadan kita juga harus saling memberi maaf kepada sesama agar puasa kita, ibadah kita di bulan suci Ramadan akan terasa nikmat, akan terasa maksimal dan nyaman melakukan semua rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan ini. Kata Rasulullah SAW, ada 3 hal yang beratkan timbangan amal kita nanti di yaumil akhir, yaitu di yaumil mizan. Kaum muslimin rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari pertimbangan itu di mana semua manusia itu ditimbang amal ibadahnya, mana yang berat, apakah amal ibadah yang baik atau amal keburukan. Semua orang khawatir, Bapak Ibu semuanya, ya, khawatir kira-kira saya ini timbangan amal baiknya berat atau yang berat itu timbangan amal buruknya. Karena sudah jelas ketika Bapak Ibu semuanya, kaum muslimin semuanya, timbangan yang berat itu amal yang buruk, naudzubillah, akan masuk neraka. Tetapi kalau timbangan amal baik itu jauh lebih berat, insya Allah akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan khawatir. Kata Rasulullah, ada 3 hal yang bisa memberatkan timbangan amal ibadah kita di yaumul mizan atau di hari pertimbangan. Yang pertama adalah yang tadi sudah disampaikan, memberi maaf kepada sesama. Ini sangatlah mudah diucapkan Bapak Ibu semuanya, tetapi sulit sekali dalam hati kita. Makanya Allah menyediakan bonus pahala yang besar bagi orang-orang yang mau memberi maaf kesalahan saudara-saudaranya. Jadi tadi Bapak Ibu semuanya, ketika nanti di yaumul mizan timbangan amal buruk kita itu lebih berat, tetapi satu amalan ini kita mudah memaafkan kesalahan orang lain, insya Allah ini yang menjadi timbangan berat, sehingga dengan satu amalan ini timbangan langsung gejluk, ya, apa gejluk itu? Berat sekali. Ini terus satu Bapak Ibu semuanya. Dan silakan Bapak Ibu semuanya, makanya tradisi yang sudah ada entah di awal Ramadan atau di akhir Ramadan ketika Syawal
saling memberi maaf, memaafkan itu sangatlah dianjurkan. Karena itu akan memperberat timbangan baik kita di yaumul mizan nanti. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah sabar. Di bulan suci Ramadan ini, sabar itu sangatlah penting dan dianjurkan. Bagaimana kita tidak sabar? Dari pagi kita sudah menahan lapar, menahan haus, sampai menjelang maghrib, sampai itu kita sabar untuk melatih menahan rasa lapar dan haus kita, dan juga menahan emosi kita tentunya. Ya. Apalagi kita yang di sekolah sebagai guru, ya. Anak-anak kita, siswa-siswa kita, anak soleh-soleha, sering kali membuat jengkel kita. Di bulan suci Ramadan harus kita perkuat lagi yang namanya kesabaran. Agar kenapa? Yang dua ini kita dapatkan semakin berat timbangan baik kita. Sabar kita menghadapi suatu kejadian, sabar menghadapi problematika hidup, ya, entah itu masalah keluarga, masalah masyarakat, dan juga masalah ekonomi tentunya Bapak Ibu semuanya. Ini yang kadang-kadang kita tidak sabar. Kapan ya Allah saya diberikan rezeki banyak? Kadang seperti itu. Kita kadang-kadang mengeluh terus, belum dikasih uang banyak, belum dikasih rezeki banyak sama Allah. Perlu diketahui Bapak Ibu semuanya, kita harus sabar dengan ketetapan Allah. Insya Allah Allah sudah menyiapkan bonusnya, menyiapkan ganjaran yang jauh lebih besar yang tidak bisa dinilai, tidak bisa diukur. Surprise nanti dari Allah. Itu yang kedua adalah apa? Sabar. Yang ketiga adalah ini kaitannya dengan Ramadan Bapak Ibu semuanya. Jadi yang ketiga yang menjadi timbangan berat bagi seorang muslim di yaumul mizan itu adalah amalan-amalan yang dilakukan ketika bulan suci Ramadan. Makanya Bapak Ibu semuanya, kita berdoa dari awal agar kita diperjumpakan dengan Ramadan dan kita bisa membuat amal-amal baik kita di bulan suci Ramadan. Ada kisah yang menarik Bapak Ibu semuanya. Ada dua sahabat, yang satu meninggal dalam keadaan mati syahid. Meninggal dalam keadaan mati syahid, mati di jalan Allah. Yang sahabat yang satu meninggal belakangan, lama, dan menjumpai Ramadan beberapa kali. Akhirnya meninggal. Tapi yang Allah panggil, yang Allah angkat dulu, masukkan ke surganya Allah, bukan yang pertama, tapi yang kedua. Kenapa? Ini kelebihannya, yaitu melakukan amalan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan. Ini menjadi timbangan berat. Bukan yang tadi pertama adalah mati syahid, tetapi sahabat yang kedua yang meninggal jauh lebih lama. Karena apa? Karena melakukan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan. Maka dari itu Bapak Ibu semuanya, kaum muslimin semua yang dimanapun berada, yuk kita bareng-bareng ya berlomba-lomba dalam kebaikan, lakukan amal kebaikan di bulan suci Ramadan ini, karena luar biasa sekali fadilahnya. Ya, nantinya di yaumil akhir, yaumil mizan, pertimbangan tiga amalan itu yang menjadi pemberat timbangan kita. Yang ketika kita tidak punya amalan yang lain, tiga amalan ini kita lakukan, insya Allah Allah akan menempatkan kita di surganya. Allahumma amin. Yang pertama apa tadi? Memaafkan. Yang kedua, sabar. Yang ketiga, yang beramal di bulan suci Ramadan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.